Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Anak-anakku kelas 11 yang berbahagia, puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasannya kita masih diberikan kenikmatan dan kesehatan sehingga kita masih bisa berjumpa kembali lewat pembelajaran daring kali ini. Doa kita semoga ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa wabah pandemi ini segera berakhir dan kita bisa berjumpa kembali dalam kegiatan belajar mengajar secara langsung melalui tatap muka di kelas. Amin. Anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kembali bertemu dengan saya di mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11. Lebih dahulu saya sampaikan beberapa sumber ajar yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran Bahasa Indonesia di semester ini. Buku ajar yang bisa kita gunakan yang pertama yaitu buku paket Bahasa Indonesia kelas 11 terbitan Kemendikbud yang bisa kita unduh dari Play Store. Yang kedua, buku Cerdas Bahasa Indonesia kelas 11 terbitan Erlangga. Bisa kita gunakan untuk pendamping mata pelajaran Bahasa Indonesia. Ada sumber lain yang juga bisa kita gunakan dari penerbit lain, yang jelas semuanya sebagai buku pendamping mata pelajaran Bahasa Indonesia. Untuk materi pertama di semester gasal ini mengenai menyusun teks prosedur. Sebelum kita ikuti materi teks prosedur ini, saya mohon anak-anakku menyiapkan satu buku catatan, satu buku tugas yang kesemuanya tidak boleh dicampur dengan mata pelajaran yang lain. Tiap kali selesai materi nanti akan saya berikan tugas, dan tugas itu ditulis di sana, nanti pada masanya akan kita kumpulkan. Baik, untuk materi yang pertama mengenai menyusun teks prosedur. Apa itu teks prosedur? Bagaimana ciri-cirinya? Langkah-langkah menyusun teks prosedur dan bagaimana ciri kebahasaannya? Mari kita ikuti tayangan video berikut ini. Dalam kehidupan sehari-hari, kita melakukan aktivitas atau kegiatan disadari atau tidak kita sadari. Kita bertindak sesuai dengan langkah-langkah, aturan, atau prosedur yang sesuai. Mengapa ya kita harus bertindak sesuai prosedur? Rumah belajar, rumah belajar, rumah belajar, yo ayo. Rumah belajar, belajar asyik bersama rumah belajar. Salam rumah belajar. Hai sahabat rumah belajar, bertemu lagi bersama Kak Adi, tutor Bahasa Indonesia. Seperti permasalahan tadi, dalam video kali ini kita membahas materi Bahasa Indonesia kelas 11 untuk tingkat SMA atau SMK tentang teks prosedur dalam ABIS, Asik Belajar Bahasa Indonesia Tuntas. Sebelum kita membahas apa pentingnya kita melakukan tindakan sesuai prosedur, kita akan membahas beberapa hal mengenai teks prosedur. Yang pertama, pengertian teks prosedur. Yang kedua, struktur teks prosedur. Dan yang ketiga, kebahasaan teks prosedur. Sudah siap kan? Mari kita belajar bersama. Tentunya, dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak pernah lepas dengan sebuah prosedur.
Misalnya, ketika membuat mie instan, dalam kemasan mie instan terdapat prosedur pembuatan agar kita tidak salah dalam pengolahan. Bagaimana kalau kita salah dalam mengolah? Penting kan kita tahu prosedur? Oke, mari kita belajar bersama membahas teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang di dalamnya berisikan tujuan dan langkah-langkah melakukan atau membuat sesuatu. Terdapat 2 poin penting dalam prosedur, yaitu melakukan sesuatu dan membuat sesuatu. Artinya, teks prosedur dibuat agar kita tidak salah dalam melakukan prosedur kerja atau kita bisa membuat sesuatu melalui prosedur yang diberikan. Paham kan pentingnya adanya sebuah petunjuk atau prosedur? Baik, kita lanjutkan pada bahasan kedua mengenai struktur teks prosedur. Teks prosedur terdiri atas 3 struktur. Yang pertama, tujuan. Yang kedua, langkah-langkah. Dan yang ketiga, penegasan ulang dan penutup. Tujuan teks prosedur memberi informasi secara langsung kepada pembaca tujuan yang akan dicapai dalam tindakan atau aktivitas yang dilakukan. Langkah-langkah berisi cara atau urutan kegiatan yang harus dilakukan agar dalam melakukan tindakan atau aktivitas sesuai dengan yang kita inginkan. Penegasan ulang atau penutup berisi simpulan, penekanan agar prosedur yang dilakukan sesuai dengan urutan langkah. Struktur ini merupakan struktur yang bersifat opsional. Sahabat paham kan apa yang disebut dengan opsional? Ya, benar sekali. Artinya, struktur ini bisa ada, bisa saja tidak dalam teks prosedur. Nah, sudah semakin yakin kan kalau prosedur atau petunjuk itu sangat penting? Nah, dalam membuat prosedur, bahasa yang digunakan pun harus jelas dan sesuai dengan bahasa petunjuk atau prosedur. Mari kita belajar kebahasaan dalam teks prosedur. Pertama, banyak menggunakan kalimat imperatif. Kalimat imperatif adalah kalimat perintah. Kalimat imperatif diakhiri dengan akhiran kan, akhiran i, dan partikel lah. Aspek kebahasaan yang kedua, banyak menggunakan kata-kata teknis yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Sahabat, sudah paham kan yang dimaksud dengan kata teknis? Ya, tepat sekali. Kata teknis adalah istilah yang digunakan pada konteks tertentu. Misalnya, prosedur menabung di bank. Kata teknis yang sering muncul seperti nasabah, slip, dan sebagainya. Ketiga, banyak menggunakan konjungsi yang menyatakan penambahan. Konjungsi atau kata huruf penambahan misalnya dan, serta. Yang keempat, banyak menggunakan pernyataan persuasif. Artinya, dalam teks prosedur terdapat pernyataan untuk memengaruhi atau meyakinkan pembaca agar melakukan sesuai dengan prosedur. Misalnya, jika prosedur ini tidak dilakukan dengan baik dan sesuai langkah, maka Anda tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Bagaimana, sahabat rumah belajar? Penting kan belajar teks prosedur? Tentunya, sahabat bisa menyimpulkan sendiri pentingnya kita belajar teks prosedur. Ya, secara garis besar, kita harus bisa memahami atau membuat prosedur agar dapat melakukan aktivitas atau kegiatan sesuai dengan yang diinginkan. Nah, semoga melalui video ini, sahabat rumah belajar semakin paham belajar tentang teks prosedur. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa dalam episode abis lainnya. Asik belajar bahasa Indonesia tuntas. Salam rumah belajar. Belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja.